2002 ya. 2002. Subhanallah, udah lama banget kan ya. Dulu saya makan udah sama garam juga, Pak Ustaz. Saya masih kulit nyuci sampai sekarang. Sekarang masih kulit nyuci, Bu? Masih, ini kena sakit saya suruh libur. Iya, inilah untuk bertahan hidup ya, seharian. Napakahin suami dulu yang waktu nggak punya, sampai sukses sama saya itu masuk ke TV tahun udah 8 tahun saya sengsara dulu, megang cucian sampai 4 pintu sampai keguguran anak dari Pak Tarno. Ini ada beras, Bu, ada mie instan, kemudian ada telur, ada telur, ada gula, ada minyak. Makasih Pak Ustaz. ya. Ini saya sudah sahnya nih. Kalau itu mah cuma kawin siri. Nah, ini membuktikan bukti surat nikah sah dari negara dimiliki oleh Ibu Suriah, istri sah Pak Tarno. Saya itu udah nggak dinapakahin, si Mas katanya udah 4 bulan, kata orang saya mah tahunya bulan mulu deh si Mas. Ketemu di sini ngambil surat mobil, kena saya itu udah 4 bulan katanya. Udah 4 bulan teh udah nggak napakahin, udah nggak pulang ke sini gitu. Sebenarnya saya biarpun punya bini harus nama pulang ke sini mau 3 hari kek, biar adil gitu. Masalah duit saya mah nggak masalah, yang penting orangnya pulang biar adil. Kata hukum agama katanya kalau di madu harus adil, isi yang tua katanya 5 malam, kalau isi muda 3 malam, isi isi tua yang muda 2 malam. Berarti Ibu ditinggalkan si emas istri sah Ibu ini pas hampir 4 bulan ya? Iya. 4 bulan lamanya, Bu? Ya bulan mulut cuma di awal melahir. Siap. Sekarang udah mau Jumadil akhir nih. Tapi kena bulan pemerintah saya nggak ngerti. Iya. Tahunnya Tuhan Rajab mulut gitu. Gitu. Ibu berarti udah hampir 4 bulan ya? Iya. Kagak disambangi, nggak dinafkahi, nggak ditengoki. Enggak. Gitu. Nah, pernah gak Ibu minta cerai menggugat atau bagaimana? Saya mau tanya dulu nih kronologinya nih. Karena kemarin saya kaget kan si Mas abis setrup nih, kas pertama setrup ringan pas sebelum corona. Nah setrup abis corona, setrup Kak 2 kalinya itu parah, udah dinangisin, udah cengap-cengapan, udah ke ruangan ICU Kak Koja. Nah aku saya tetap aja berobat kemana-mana, berjuang lah biar sembuh. Nah saya umroh, alhamdulillah di Ka'bah, metode doanya sampai nangis, sampai masih kalau di Mekah ya pengen masuk, pengen nyium Ka'bah. Saya nangis di situ setengah tega, belah sini yang di depan nangis 2 kali. Sampai ditarik ku Om Usnul itu yang saya ya langsung ditarik, berdoa Mas Dimas biar sembuh suami saya di rumah. Iya berdoa saya. Terus sebelum ke saudara ke sini saya kasih air jam-jam malah dibuang. Air jam-jam itu sebelum orang sama suami sama si Mas. Ya Allah Mas, menang saya susah-susah air jam-jam ini minum bukan apa-apa, ini dari tanah suci. Ya gitu. Ya Allah. Iya. Pas gitu dari situ si Mas sembuh. Iya. Nah abis lebaran kaget kan, punya istri 2. Saya nggak tahu, tiba-tiba pas abis lebaran pulang dari kampung itu taunya. Makanya kaget gitu. Kalau yang lain-lain saya nggak tahu, bodo amat gitu, bonggari kayak apa. Saya nggak tahu, nggak didengar omongan orang gitu di TV di mana. Saya bodoh amat gitu. Yang penting saya kerja sehat gitu. Saya mah udah kebal. Ya saya benar-benar ya. Tapi kadang-kadang sedih kalau ngepel nih. Sekarang suka nangis, ya Allah nasib begini gitu. Suami artis saya ikhlas, ridho. Si Mas setrup masih kena kulit nyuci ngepanin, saya ikhlas ridho dunia akhirat. Sedih banget itu ya Allah sedih. Yang kemarin doang tuh pas kaget, makanya ya Allah si Mas nggak sangka itu 1 tahun setrup udah 2 kali sampai nikah lagi gitu. Saya kan makanya nggak percaya, makanya Kak Sono nemuin kasih Dewi emang benar itu assalamualaikum ngetok-ketok. Tah habis lebaran dikasih tahu supirnya Dewi, emang Dewi isinya Pak Tarno, bukan wartawan, lu pintu. Dewi saya baik-baik mau ngomong Dewi gituin. Nah didorong
pakai kaki, karena ini kayak saya habis jatuh, pakai yang kiri, ditutup, itu ketemu sama Dewi, cuman itu doang. Jualan buku di sekolahan, saya itu jatah di sekolahan menteng, jualan lagi, besoknya lagi, terus ke anak-anaknya gitu telepon. Saya itu sekarang katanya jualan apa sih di celincing di sekolah-sekolahan gitu, saya nggak terima kalau disuruh jualan gitu, makanya kena masih istri sahnya saya, anaknya juga kayak gitu. Tapi ibu udah pernah usaha buat nyamperin Pak Tarnonya nggak ke rumahnya? Enggak. Karena kalau saya di rumah saudaranya, di rumah anaknya, saya mau ke sana nyamperin, kena saya punya darah tinggi, kena kalau ke rumah si Dewi kalau nyamperin si Mas takutnya berantem, saya nahan emosi, takut nggak mau ribut juga deh. Sungguh memilukan nasib. Saya masih cinta lah gitu, pengen pulang ke sini, pengen ngerawat si Mas ya, biarpun kemarin udah ngerawat setahun, setelah K1 K2 gitu, saya masih cinta iya dunia akhirat Ya, artinya kena nggak mau itu lagi, tetap punya suami gagal lagi gitu, kena udah yang dulu udah meninggal, terus sekarang udah kena masih hidup gitu, jangan sampai berantakan rumah tangga. Bu, kata Rasulullah yurat diru ilad qadri bidu'a. Artinya Bu, takdir itu bisa dirubah dengan doa. Terus Ya, amin. doa Amin. mukhul ibadah. Ya. Doa itu ada senjatanya bagi orang mukmin. Beribadah kepada Allah dengan doa. Yakin kepada Allah. Mungkin nggak ada yang mustahil bagi Allah. Pasti Allah akan pertemukan ibu kembali. Karena rasa cinta dan sakit itu begitu kuat ibu kepada suami ibu. Mas pulang Mas, saya masih kena cinta, karena ini kan dulu pengen punya rumah, pengen punya kasur yang empuk, katanya ini kan si Mas udah ada kasur, udah ada rumah gitu, udah pulang aja Mas, karena itu cuman kawin siri, terus si Mas kalau ditinggal gimana. Saya masih nggak rawat, takutnya kayak si Mas sengsara. Aku ingat ke situ. Nah, kalau ditinggal aku di sini yang barunya, takutnya sih Mas kelantar. Saya nggak suka ngarido, anak-anak lagi nggak suka ngarido. Karena dulu Mas saya nggak dilantarin biarpun stroke ya. Iya. Karena itu ngempanin orang sehat-sehat, kenapa isi-isinya berjuang jualan kayak apa, napakahin si Mas gitu. Ini kenapa mesti Iya, malah ini mah orang sakit napakahin orang sehat. jualan ya? Iya, Bu merasakan itu saat ini gimana sih Bu? Membayangi Bu dalam kondisi seperti itu juga sampai di terik matahari panas kepanasan. Iya, saya nggak tega, makanya sekali pengen bawa ke sini gitu, pengen merawat. pengen ngerawat. Kalau di sini kan nggak pernah si Mas jualan, nggak pernah, kalau cuma suruh ibadah di masjid udah alhamdulillah bisa jalan. Pertamanya di kursi ibadahku saya di Curugan gitu sih Mas, yang ada ini tuh kursi di belakang tuh, suka sholatnya di kursi. Ya bener udah, terus HP ke diblokir ku si Dewi nggak bisa begutik, pengen telepon. Bu diblokir. Iya, saya bagian nikah sama si Dewi. Terus pas kemarin 3 bulan tuh nggak pulang, nggak napakahin si Dewi, pengantin baru diblokir juga. Kalau isi yang si Lisa mah enggak diapa, makanya itu ya Allah, tinggal si serakah teh bener-bener itu, bukan serakah duit, serakah agama Islam ini harus nama. Terus si Mas si Dewinya katanya pada kabur, kena si Mas nganggur sama si Lisa pada pulang ke kampung. Si Dewi ke daerah mana teh, orang kampung apa sih, si Dewi pulang kampung. Si Mas bilang katanya saya sendirian di Warakas, karena saya lagi jualan. Kata mana atuh, katanya boro-boro ngasih ke lu, katanya duit saya kan tinggal dari jam 6 sampai ke jam 10 baru dapat 1.000. Ya udah pulang ke sini makan, terus dia katanya jualan nasi uduk. Istri tua Pak Tarno ungkit nasib uang 25 juta hasil gadai mobil. Syariah istri ketiga Pak Tarno kembali membahas soal uang imbas dihempas sang suami. Kali ini ia mempertanyakan nasib uang hasil gadai mobil milik Pak Tarno yang nilainya mencapai 25 juta. Dilansir dari Wokren,
Syariah, istri tua Pak Tarno, hingga kini masih curiga jika sang suami cuma dimanfaatkan oleh orang sekitarnya. Diduga kuat sosok tersebut adalah istri muda Pak Tarno, Dewi, dan manajer Pak Tarno, Slamet Tato. Syariah pun lantas membeberkan soal dulunya Pak Tarno pernah menggadaikan mobil senilai 25 juta. Syariah kini mempertanyakan nasib uang gadai mobil itu. Kemarin sempat menerima surat mobil, kan ditahan suratnya. Akhirnya dimanfaatkan orang. Katanya sudah, plat mobilnya sudah habis, kata Syariah. Katanya sudah digadaikan 25 juta mobilnya. Saya nggak tahu dikemanain itu duitnya. Pokoknya sejak stroke terakhir gak kesini. Syariah mengungkap jika mobil tersebut sempat digadaikan hanya 5 juta saja. Saat itu uang tersebut dipakai untuk modal jualan Pak Tarno. Tapi saya nggak tahu karena plat nomornya sudah mau habis ditahan. Karena platnya sudah habis mau perpanjang, katanya kembali. Selain itu, Syariah juga mengeluhkan kondisi rumah yang bocor. Makanya, kata Mas yang syuting, ada kebocoran, ada gudang-gudang buat naruh alat-alat sulap duit, suka dirantai. Ini bocornya gede sampai ke bawah airnya. Yang pertama itu kan mau digadai 5 juta. Nih, katanya 2 juta dikasih buat lo. 3 juta buat modal dan buat benerin kamar mandi. Gak cukup lah warung 1 juta. Itu terakhir kesini pas truk, yang 25 juta nggak tahu katanya. Digadein katanya sama Dewi, diambil suratnya, kata Syariah. Sebelumnya lagi, Syariah merasa tak ikhlas karena Pak Tarno tak pernah menafkainya. Padahal Pak Tarno selama ini mendapat donasi yang jumlahnya cukup besar. Tahunya di YouTube soal donasi. Saya nggak tahu sih dapat dari mana-mana, nggak pernah ngasih uang donasi, kata Syariah. Nggak dinafkahi, biarpun dapat duit manapun saya nggak pernah dikasih. Makanya saya nggak ikhlas karena masih suami sah saya. Syariah menyindir Dewi, istri muda Pak Tarno yang dinilai serakah. Ia juga tak rela sang suami malah harus kejual. Kali dimanfaatin si Dewi aja, harusnya dapat jatah sih saya karena istri sahnya. Istri pertamanya harusnya pada ingat ini rumah mau roboh, terang Syariah. Saya nggak terima dia dibawa kemana-mana, dibawa jualan ke sekolah-sekolah. Kasihan saya sama suami saya. Saya cuma ngeliat doang dia di TV, di HP, di YouTube. Ya biarpun gimana-gimana saya nggak terima lah. Itu ditelantarin sama pelakor. Di sisi lain Dewi membela diri atas tudingan itu. Ya sama sekali tak ada niatan untuk menguasai harta Pak Tarno. Saya disebut mau harta Master Tarno. Saya tinggal di sebuah kontrakan. Saya nggak dikasih mobil Mercy, saya tidak tinggal di rumah mewah. Apa yang saya dapat dari Master Tarno, kata Dewi. Sedangkan saya makan saja dari hasil jualan mainan di sekolah-sekolah sama Master. Master Tarno katanya punya rumah. Rumahnya segede apa sih? Saya nggak tahu. Dari awal menikah tinggal di kontrakan. Makan setiap hari dari kita jualan. Master Tarno ngejob sulap.